Hai adik-adik kelas tangguh, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Kakak harap kalian tetap semangat dan sehat selalu. Oke adik-adik, sudah siap untuk impan di pagi hari ini? Oke, jangan lupa kita sediain yang namanya Alkitab, Kidung Ceria, dan Persembahan. Nah adik-adik, sebelum itu kita buka dari Kidung Ceria 215. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa sama kakak Layan. Sebelum itu, kakak Eci mau berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik, lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati juga impa kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati impa kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus juga memberkati kakak Layan yang akan membawakan firman ini. Berikan Roh Kudus berkata-kata melaluinya agar firman ini menjadi pedoman bagi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, tentunya adik-adik dan seluruh keluarga tetap dalam kondisi yang sehat ya. Nah, saat ini kakak datang lagi untuk menemui adik-adik dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai 4. Nah, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini, pada waktu Yesus sedang berjalan, banyak sekali orang datang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Di antara mereka itu ada salah satu orang yang sakit kusta adik-adik. Dia datang untuk menemui Yesus karena
Dia yakin Yesus pasti menyembuhkan sakit kustanya yang dia derita selama bertahun-tahun. Nah adik-adik, pada saat dia datang menemui Yesus, orang banyak melihat dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi takut adik-adik. Nah, mereka menjauh darinya karena mereka takut mereka akan tertular oleh penyakit kustanya. Nah adik-adik, pada saat dia datang menemui Yesus, datang dan dia langsung sujud menyembah kepada Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, "Tuan, apakah Tuan mau tahirkan aku?" Lalu kata Yesus kepadanya, "Hari ini juga aku akan mentahirkan engkau." Nah, seketika itu juga orang yang sakit kusta itu langsung sembuh adik-adik. Lalu Yesus berpesan kepadanya dan berkata kepadanya, "Pergilah, beritahukan ini kepada imammu, supaya imammu itu dapat mengenal Yesus. Dan kepada orang itu supaya dia dapat bersyukur karena dia sudah disembuhkan dari sakitnya." Ya adik-adik ya, cerita firman Tuhan kita hari ini tentang seorang yang sakit kusta. Nah kakak mau bertanya nih kepada adik-adik, apakah di antara adik-adik yang pernah melihat orang yang sakit kusta? Nah, kalau misalnya ada di antara adik-adik yang pernah melihat orang yang sakit kusta, pastinya orang sangat menjijikkan adik-adik. Ya, banyak luka di sekujur tubuhnya, bahkan sampai mengeluarkan nanah adik-adik. Nah, pastinya adik-adik takut nggak? Jijik nggak? Pasti adik-adik merasa takut, merasa jijik, akhirnya menjauh dari orang itu adik-adik. Nah, pesan firman Tuhan kita hari ini, ya, kalau misalnya ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sakit, jangan sampai kita mengucilkan dia atau menjauh daripadanya. Ya, tapi kita tetap berdoa kepadanya supaya Tuhan dapat menyembuhkan penyakitnya adik-adik. Nah adik-adik, kalau misalnya di antara adik-adik dan juga kakak pernah mengalami sakit. Nah adik-adik, pada saat adik-adik sakit, adik-adik minta tolongnya kepada siapa? Nah, minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ya, supaya melalui dokter, melalui orang tua kita, ya, obat-obatan yang diberikan dokter dan juga orang tua yang mengurus kita, ya, melalui jamahan Tuhan kita dapat disembuhkan. Nah adik-adik, kalau misalnya kita sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, pastinya adik-adik yang pertama apa? Harus selalu mengucap syukur kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, apapun yang adik-adik temui, apapun yang adik-adik alami pada saat sakit atau pada saat adik-adik mengalami kesulitan apapun, tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berdoa, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan yakin Tuhan akan tetap menolong kita. Amin. Aku percaya
sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Juga kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Yuk lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami ketika kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dan mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Layan pada hari Minggu ini. Tuhan mau memberkati, biarlah firman Tuhan yang tadi sudah kami dengar boleh menjadi pelita bagi kami, sehingga ketika kami berlaku dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh menjadi anak Tuhan yang manis, yang ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami mau menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa agar kami menjadi anak-anak yang baik, sehingga kami boleh menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kami, bagi anak-anak lain sekitar kami. Kami berdoa untuk diri kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu yang bersekolah di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dalam persekolahan kami ketika kami harus mengerjakan tugas, baik itu dari Google Classroom, dari Zoom maupun tugas-tugas lainnya. Tuhan memberkati kami walaupun kami berada di rumah, kami boleh mengerti, kami boleh memahami semua pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang membantu kami dalam belajar. Berkati mereka agar mereka boleh diberikan kesabaran juga kebijaksanaan dalam membantu kami belajar. Berikan juga mereka kekuatan ketika mereka mungkin harus bekerja untuk membantu kami, untuk menyekolahkan kami juga. Berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, baik itu kakak kami maupun adik kami, ketika kami semua juga harus berada di rumah. Berkati kami Tuhan, agar kami mau hidup dengan rukun satu dengan yang lainnya, mau dengar-dengaran kepada orang tua kami, maupun kepada oma dan opa, ataupun kepada keluarga lain yang berada bersama-sama dengan kami. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami dan juga pertumbuhan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, terutama Tuhan mau jauhkan kami dari virus corona. Berkati kami, beri kami kesehatan, dan juga biarlah kami menjadi anak-anak yang patuh akan peraturan. Kami selalu mengingat protokol kesehatan dan menerapkannya dimanapun kami berada. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak Layan yang sudah memberikan firman pada hari ini maupun yang sudah melayani kami, baik itu doa pembuka, doa penutup, nyanyian, semua kakak Layan Pelkat PA yang bertugas hari ini maupun yang tidak, Tuhan mau memberkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanannya. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Gracia Bekasi. Tuhan mau memberkati agar dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, PHMJ, semua orang yang berada di dalam gereja yang melayani-Mu dapat diberkati dalam pelayanannya. Tuhan, kami sudah tidak sabar untuk bisa ikut ataupun hadir di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama-sama dengan teman-teman kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami harus menunggu sampai nanti ketika virus corona dinyatakan tidak ada lagi, segala sesuatunya sudah aman, dan kami boleh beribadah bersama-sama di Ruko T40. Biarlah kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan kami yang mungkin tidak seberapa ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari yang tak terhitung jumlahnya.
Biarlah Tuhan berkat-Mu tak pernah habis-habisnya bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan yang baik, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.